Berarti yang dikeluarkan oleh makhluk tersebut adalah energi, ya kan? Jadi ya pukulannya keras lah, loncatnya tinggi dan lain-lain. Selamat malam, balik lagi di channel Gagas Sagasta. Seperti biasa malam ini kita ditemani dengan narasumber. Dan narasumber ini kemarin sudah ada di video saya, Kang. Yap, betul sekali. Video sebelumnya. Jadi narasumber ini bagi yang belum tahu adalah Kang Jejen Zainal Arifin, PI 2009. Dan sekarang aktivitas ngapain nih, Kang? Aktivitas sekarang masih kerja, sama lagi mau mencoba merilis usaha lah. Karena masa iya sih kita mau ikut kerja terus sama orang, ya kan. Jadi usaha mandiri ya, Kang? Insya Allah saya akan buka usaha sendiri, mandiri, yang insya Allah kedepannya ya mungkin saya akan berfokus pada usaha saya. Terus. Dan sekarang kita ada di Angkringan Jadul, daerah di Cisetu. Daerah Cisetu, ya, Cisetu Cipinang, Jagaluh. Nah, buat teman-teman yang lagi gabut malam-malam daerah Raja Galuh, mampir aja ke sini. Wedang uwuhnya mantap, susu jahenya mantap. Mantap sekali. Yuk datang cobain sendiri, buktikan. Jadi kita lagi ngobrol santai ya, Kang. Ngobrol santai aja kita malam ini, malam mingguan. Malam minggunya di Angkringan aja. Angkringan. Tuh, wedang uwuhnya mantap. Dan malam ini kita mau ngobrolin apa nih, Kang? Mungkin tadi siang sih Kang Gagas sempat ada pertanyaan kan ke saya kan. Nanya kan tentang perbedaan Khorin, Khodam, dan Jin. Nah, mungkin akan sedikit saya bantu untuk menjelaskan. Tapi mohon maaf bila ada kesalahan seperti biasa ya. Untuk yang mungkin yang lebih tahu, boleh silahkan koreksi di bawah, di komentar di bawah. Karena ya yang saya tahu hanya sedikit, hanya secuil saja. Mungkin akan ada banyak kesalahan juga. Seperti biasa, tetap benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dari diri saya pribadi. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan pembahasan kita malam ini, tetap stay tune di channel Gagas Sagasta. Subscribe dulu. Jangan lupa subscribe dulu channelnya, baru nonton. Lanjut nonton ya, Kang? Oke, pasti. Betul. Tekan dulu. Dulu. Oke, kita break sejenak dan kita akan mendengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan yang tadi udah dibicarakan di awal ya, Kang. Yap. Tentang Khodam, Jin, dan Khorin. Iya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis supaya biar paham ya apa yang dimaksud dengan Khodam, Khorin, dan Jin. Silakan Kang, dijelaskan. Oke, mau dari mana dulu Kang Gas? Dari Khodam dulu, Kang. Khodam, oke ya. Ini sistemnya berarti kita ngobrol nyantai aja, ke informatif saja buat teman-teman mungkin yang belum tahu. Untuk Khodam, yang saya tahu ya, Khodam itu sendiri artinya adalah manifestasi dari sebuah kekuatan atau sebuah energi, ya kan? Artinya di sini sebuah makhluk atau jin kita sebut, dia bisa memberikan suatu energi, kekuatan pada orang yang memakainya atau yang menggunakannya. Biasanya sih Khodam ini disimpannya di benda, ya kan? Ada juga yang disimpan di badan. Contoh simpelnya itu seperti susuk, ya kan? Susuk kan biasanya ada yang pakai jarum emas, ada yang pakai berlian atau hiasan lainnya. Itu kan ditanamkan di badan kita. Nah,
untuk contoh apa namanya sih, jarum emas ya kan, ketika dimasukkan ke badan kita itu adalah tempat bersarangnya khodam itu ya, tempat bersarangnya jin itu. Nah dari ketika jin itu bersarang di tubuh kita, nah di situ dia mengeluarkan sebuah atau gelombang-gelombang nanomagnetik ya kan, gelombangnya gelombang kecil, gelombang nano, tapi ya di situ kekuatannya itu ya di situ bekerjanya. Contohnya kan kayak susuk berarti maksudnya pengasihan kan, pengasih itu artinya untuk buat orang tertarik atau yang pengasih kepada kita kan. Contohnya kayak misalkan susuk tadi, ambillah contoh kayak misalkan, mohon maaf, kayak misalkan penari atau ya pelaku-pelaku seni ya kan, mereka kan otomatis harus mendapatkan interest yang lebih dari apa namanya audiensnya kan. Kayak misalkan dia pakai susuk di muka berarti untuk kecantikan kan, berarti dia pengen orang tertarik sama dia. Nah disitulah apa namanya efeknya, ketika misalkan gelombang nanonya tertangkap oleh orang tersebut, artinya dia mulai tertarik. Nah disitulah bereaksinya kayak gitu. Khodam yang lain contohnya juga kayak misalkan apa ya, buat kekebalan. Nah itu sama seperti itu. Ada juga yang misalkan kekebalan yang misalkan dia disimpan di tangan atau apa ya kan, yang pakai media susuk seperti itu ada, yang disimpan langsung di badan contohnya di tangan itu juga ada. Biasanya sih kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman sekolah ya kan, ada mungkin dulu masih santer-santer kan, wah dia mah main poli sekali mukulnya keras, dia pakai susuk di tangan katanya. Ya, itu seperti susuk di muka tadi, bedanya dia disimpan di tangan itu untuk menambah kekuatan di tangannya. Nah itu juga sama, ada ya misalkan kita ngegerakin sedikit tapi power yang keluarnya lebih, berarti yang dikeluarkan oleh hal tersebut adalah energi ya kan. Jadi ya pukulannya keras lah, loncatnya tinggi dan lain-lain. Untuk contoh dari khodam yang ada di benda itu apa aja kan? Kalau yang di benda banyak, benda yang misalkan istilahnya bisa dijadikan wadah ya kan, jadikan wadah kayak misalkan benda-benda terbuat dari metal, besi, baja, emas, baga dan lain ya kan. Kayak misalkan dikeris atau zaman orang dulu digolok ya kan, di pedang seperti itulah. Dan lainnya contohnya mungkin kayak batu akik, itu udah umum banget ya kan, orang nyimpen khodam di batu akik. Jadi ketika dia menggunakan benda tersebut ya kan, contohlah batu akik tadi kan, dia pakai untuk kekebalan ya, di situ juga main. Terus pakai batu akik untuk pengasihan kayak tadi kan, misalkan oh saya belum berani disimpan di badan katanya kan, saya simpan di batu akik aja. Jadi ketika dia nyimpan di situ, ketika dia pakai benda tersebut ya reaksinya langsung keluar. Jadi dia menguatkan aura yang ingin dia kuatkan ya kan. Karena di manusia ini kan ada beberapa, kalau saya bilangnya sih titik cakra ya kan, ada beberapa titik cakra, ada 7 yang saya tahu sih, dari mulai bawah cakra dasar, cakra ajna sampai dengan cakra mahkota ya kan. Tiap-tiap pintu cakra tuh ya memang untuk maksimalkan kotanya masing-masing. Kayak tadi misalkan dia pakai pengasih, berarti dia menguatkan aura untuk ketertarikannya kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi kan itu khodam yang ada di benda nih Kang. Ya. Kalau misalkan khodam yang ada di dalam tubuh itu, gimana maksudnya Kang? Oke. Kalau yang di badan biasanya itu dilakukan dengan cara tirakat-tirakat atau amalan-amalan ya kan. Bacaan atau simpelnya tuh apa kemarin saya bahas, jampi-jampi ya kan. Jadi ketika dia mengucap jampi-jampi itu, atau misalkan dia ingin memasukkan khodam tersebut ke badan, ada tirakatnya, misalkan kayak puasa atau misalkan ada yang harus dilakukan, misalkan mandi tengah malam selama berapa ini, atau makan apa ya kan. Nah, itu berarti dia membuka lubang-lubang di tubuhnya ya kan, pintu untuk masuk makhluk lain itu ke badan dia. Dan secara tidak langsung dengan tirakat yang dilakukan, dia menyiapkan sebuah wadah di badannya. Kayak misalkan disimpan di, biasanya bersarang-bersarang itu kan macam-macam kan, ada yang di persendian, ada yang di perut, ada yang di dada paru-paru kiri ya kan. Tapi kebanyakan sih biasanya ketika seseorang melakukan tirakat, jin akan bersarang atau khodam akan bersarang biasanya di daerah sekitar perut. Kenapa di perut ya kan? Sebut sajalah misalkan di sekitaran lambung. Karena di situ ya kan tempat kita makan, dan di situ juga ada sisa makanan kita ya kan, sebutlah kotoran ya kan. Karena kan makanannya jin itu atau makhluk halus itu adalah bau-bauan ya kan, entah itu bau-bauan yang enak ataupun yang tidak enak ya kan. Nah itulah, jadi nyimpannya di, atau biasanya ada wadah tuh di sekitar perut ya kan,
Ada juga yang istilahnya, oh ini orang tulang renggang katanya kan. Nah itu mah beda istilah lagi. Itu bukan orang yang bisa nyimpan sembarang hodam atau dia banyak wadah, tidak. Ya kan, itu beda istilah lagi. Tapi untuk biasanya nyimpan itu ya kayak tadi, di persendian kita kan banyak. Atau enggak di dada sebelah kiri, paru-paru sih yang saya tahu, dan di umumnya sih biasanya daerah perut, daerah lambung. Tuh. Efek dari memasukkan hodam itu buat diri kita apa, Pak? Efeknya ya tadi, kalau misalkan mau nambah kekuatan, mau nambah daya tarik, pengasihan ya kan. Pengasihan juga dalam artian kayak orang dagang gitu kan, dia pakai pengasihan, bukan dia. Beberapa pedagang ada yang pakai pengasihan buat mengelariskan dagangannya. Dan hodam atau jin yang dipakai juga khusus untuk dagang ya kan. Untuk tadi efeknya sih lebih banyak ke negatifnya. Ya kan? Secara tidak langsung kan kita menyimpan makhluk atau jin di dalam badan. Yang namanya jin kan sifatnya ya membawa kita ke dalam kenegatifan. Ya kan? Otomatis ya sifat-sifat negatif seperti itu pun dari makhluk itu ya akan secara tidak langsung nyatu ke dalam tubuh kita. Kayak misalkan untuk ibadah jadi males, untuk berbuat yang negatif kayak misalkan mencuri ya kan, simpel aja kayak misalkan oh ada mangga, tengok ke kanan ambil, itu kan mencuri juga kan. Ke situ juga hal yang negatif semakin menjadi lebih ya terlebih lah, menjadi bertambah gitu lah. Kayak gitu sih biasanya. Jadi ya, memang tidak ada tujuan untuk bilangnya kayak misalkan, oh cuma mau ikut-ikutan simpan hodam ya buat apa? Atau itu cuma ngerusak badan kita saja, merusak diri kita saja. Yang ada kita malah akan semakin larut-larut ke dalam sebuah hal yang negatif, kenegatifan. Nah itu ya teman-teman, pertama pembahasan kita tentang hodam. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan langsung komen di bawah ya. Dan kita akan membahas selanjutnya apa nih Kang? Horin berarti ya? Horin Horin atau pendamping. Ya, betul, pendamping.